Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Anggraini dengan nomor induk mahasiswa P1337425122055 kelas 1B. Di sini saya akan membahas pembiasaan akhlakul karimah dan pengamalan amal solih yang berkaitan dengan kesehatan. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji, yaitu suatu aturan atau norma yang mengatur antar sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bangun di pagi hari dengan badan yang sehat dan jiwa sehat pula dan rezekinya dijamin, maka dia seperti orang yang memiliki dunia seluruhnya." Berikut contoh pembiasaan akhlakul karimah dalam kesehatan. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Apabila makan dengan berlebihan, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai kerugian, seperti makanan yang justru tidak habis hingga mengalami mual dan muntah karena kekenyangan. Dahulu Rasulullah tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan. Ketika sudah kenyang dengan roti, beliau tidak akan makan dengan kurma. Dan ketika sudah kenyang dengan kurma, beliau tidak akan makan roti. Yang kedua, berhenti makan sebelum kenyang. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan bahwa kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar dan bila kami makan tidak pernah kekenyangan. Yang ketiga, atur porsi makan. Umat muslim disarankan menjaga makanan yang masuk dengan mengatur porsi makanan, minuman, dan udara agar seimbang. Sebab kondisi perut yang terlalu penuh dengan makanan dan minuman akan membuat tidak adanya ruang bernafas atau ruang udara dalam perut dan akan membuat sesak nafas. Yang keempat, hindari makanan haram. Dijelaskan surat Al-Maidah ayat 3 yang memiliki arti, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Yang kelima, tidak minum khamr. Dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, menggunting nasib dengan panah yang adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Yang keenam, jangan tidur tengkurap. Tidur tengkurap sangat dilarang dalam Islam karena merupakan tidurnya setan. Selain itu, dengan tidur tengkurap akan mengganggu saluran pernafasan yang akan berbahaya bagi kesehatan. Yang ketujuh, tidur miring ke kanan. Nabi Muhammad SAW sangat menyarankan untuk tidur dalam posisi miring ke kanan karena dapat memperlancar kerja jantung dan hati. Selain itu, proses metabolisme tubuh serta detoksifikasi saat tidur akan lebih lancar saat tidur miring ke sisi kanan badan. Yang kedelapan, menjaga kebersihan lingkungan. Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan, dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu, hadis riwayat Tirmizi. Yang kesembilan, menjaga kebersihan tubuh. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, waktu untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan hendaknya tidak melebihi 40 hari. Selanjutnya, pengamalan amal solih gerakan sholat. 1. Meningkatkan sirkulasi darah, misalnya pada posisi ruku, di mana aliran darah bagian atas diatur. Yang kedua, melancarkan pencernaan pada keadaan tasyahud. Dapat meningkatkan fungsi hati dan mengendurkan usus, yang pada akhirnya memfasilitasi pergerakan usus di dalam tubuh dan dapat membantu meringankan sembelit. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Gerakan sholat melibatkan haluan di arteri belakang, sehingga tekanan darah yang mengalir ke jantung menjadi lancar. Bahkan posisi sujud dapat memecahkan penyumbatan pembuluh darah sehingga dapat mencegah jantung koroner. Yang keempat, membuat jiwa lebih damai. Dengan doa-doa yang kita panjatkan pada Allah SWT, sholat menjadikan jiwa kita lebih dekat dengannya sehingga seseorang akan lebih tenang menjalani kehidupan. Yang kedua, ada puasa. Puasa di dalam Islam banyak macamnya, mulai dari puasa wajib pada bulan Ramadan dan berbagai puasa sunnah seperti puasa Daud, puasa Muharram, puasa Senin dan Kamis, dan lain sebagainya. Diriwayatkan pada hadis Bukhari yang berbunyi, berpuasalah kamu supaya sehat tubuhmu. Puasa juga menjadi sebuah cara detoks tubuh untuk mengeluarkan berbagai racun dalam tubuh, timbunan lemak, dan berbagai zat merugikan lainnya. Semoga pemaparan tadi semakin menambah pengetahuan kita tentang pembiasaan akhlakul karimah dan pengamalan amal solih antara Islam dan kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.